Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Bapak Budi dari pengajar praktik program guru penggerak. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukamaju 9 dan juga Bapak Ibu guru yang hari ini hadir, alhamdulillah, untuk membahas atau berdiskusi sekitaran tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Mohon izin saya memimpin diskusi ini. Kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Saya bukan menyampaikan seminar atau workshop, tapi ini kita berdiskusi. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini Bapak Budi ya. Beliau adalah pengajar praktik PGP di angkatan 10 ini. Kemudian Ibu Widiani sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sukamaju 9 dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang berlangsung pada kali ini. Juga saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu guru yang hari ini mau untuk berdiskusi ya, mengikuti diskusi kita pada siang hari ini, membahas visi dan juga perubahan prakarsa perubahan yang akan kita lalui di diskusi nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Boleh kita sejenak rileks dulu? Boleh. Boleh ya. Pokoknya tidak ada yang megang apa-apa, semuanya rileks ya. Di tempat duduknya yang nyaman, senderan juga boleh ya. Terus kita menundukkan kepala atau ya pokoknya tenang lah suasananya. Sebentar kita heningkan dulu agar kita relaksasi sebentar dan kita siap untuk berdiskusi gitu. Ya, boleh agak rileks biar nggak tegang banget gitu ya. Jadi pancaran positifnya nanti keluar dan siap untuk mengikuti diskusi gitu. Ya, lupakan sejenak permasalahan-permasalahan yang punya masalah ya. Jangan diingat tapi dilepaskan ya. Dilepaskan. Ya. Boleh Bapak Ibu di detik-detik terakhir tarik napasnya, keluarkan, tarik lagi sambil merem enaknya, keluarkan, tarik lagi, tahan, keluarkan. Oke, gimana? Mulai sedikit rada rileks ya? Nggak tegang banget. Oke. Kita lanjutkan ya. Apa tadi ngebayangin apa Pak saat relaksasi? Bukannya rileks malah makin tegang gitu. Ya, kesepakatan kelas dulu dah ya. Mau berapa jam kita? Ini jamnya nggak saya tulis karena saya mau bertanya dulu mau berapa menit, 30 menit, 40 menit, atau 1 jam? Fleksibel berarti ya? Fleksibel. Paling lamanya mau dibatasin? Paling lamanya 1 jam cukup? Ya, paling lamanya 1 jam ya. Kalau sebelum 1 jam udah selesai ya kita selesaikan. Gitu ya. Terus saling menghormati satu sama lain, nanti ketika ada pendapat dan lain sebagainya, kita sama-sama menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi secara penuh. Ya, yang lain ketawa, senyum, jangan cemberut gitu ya, harus berpartisipasi juga. Terus berkontribusi dengan suasana yang positif. Jadi jangan, ya sama dengan poin yang pertama lah. Kemudian tidak bermain gadget kecuali ada kepentingan. Ya. Nanti kalau misalkan kita ada game atau apa kita mainkan. Boleh ditemani kopi, minuman atau snack. Boleh ya.
Boleh ya? Boleh. Oke. Ada yang mau melarang? Jangan. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Sepakat ya? Nah. Sepakat. Lanjut, kita ice breaking dulu. Kita akan bagi mau 2 kelompok, 3 kelompok. 3, 1, 2, 3. Oke, 3 kelompok ya. Berarti kelompok sini, kelompok 1, tengah 2, ini 3. Berarti balonnya kurang 1 nih Bu Ayu. Yuk, balon tiup lah. 2 aja deh, 2 aja deh, 2 aja berseru. Boleh yang sebelah sini kelompok 1 silakan boleh berdiri Bun. Oke. Bangkunya boleh dimundurin dulu, terus menghadap ke sini. Ya, kayaknya sih anaknya yang laki-laki di depan ini. Pak Fikri sini ya, Pak Fikri ya. Nah, sekarang kelompok 2 di sini. Pak Ustadz depan. Ya, Pak Ustadz tapi di depan. Sudah diwakili, Pak. Bapak jangan. Bapak wasit nih, siapa yang menang ntar. Ya. Menghadap ke sini semua. Satu barisnya menghadap ke sini semua. Pak Fikri menghadap ke sini. Wih, saya cari temennya. Situ belakang. Nah, Bawa balon. ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3. Mau di mana, Tad? Mau di mana? Situ aja. Oke. Oh, nanti dioper. Mau di sini boleh ya, Bu? Sini. Di situ susah nggak? Di situ susah nggak? Sulit ya. Caranya enggak terlalu banyak gerak kok, enggak terlalu banyak gerak. Nggak berhubungan sama pinggang. Enggak. Tadi mana nih satu laginya? Pak Purkan mau yang hijau apa yang kuning? Merah. Kurang di sini. Nggak ada. 7. Kuning, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pegang pundak orang yang di depannya. Depan. Ya, pegang pundaknya, oke. Oke, Bunda. Nah, orang yang paling depan megang balon. Taruh di atas, Pak. Ya, cepetan Nah. aja nih. Biar 6, 5. Tangannya tetap di pundak yang lainnya. Yang di atas yang ini aja, yang depan aja. Boy, ikut Boy, sini Boy. Boy, sini, Boy. Biar imbang Boy. Biar adil. Enggak, biarin. Sari, mana Bu Nah, Sari? jadi bola ini atau balon ini harus sampai ke yang paling belakang, tapi hanya boleh menggerakkan badan saja, ya. Gimana caranya? Ya, aturkan saja. Nggak boleh dipegang. Tangannya tetap di pundak. Oke? Contoh, tuh. Iya. Oke. Oke? Oke ya? Oke. Oke. Bapak wasitnya nih. Ntar, 1. Bunda pegang ke sini, Bun. Tunggu sebentar kamera dulu. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Harus ke lengan ininya. Pelan-pelan jatuhinnya, pelan-pelan gini nih. Ke belakang. Dia pakai tangan. Pakai kurang. Gak apa-apa, yang penting gak dipegang. Yang pegang. Boleh lepas ini. Tangannya boleh lepas. Yeay! Oke, siap. Terima kasih. Silakan boleh kembali lagi duduk. Pulang dong, Pak Yugo. Aku belum main sama Ibu. Aku mau Ibu lagi. Harusnya jangan pakai balon, pakai bola voli. Bola tadi. Semuanya balon. Ya, namanya juga permainan, itu kan tantangannya. Oke, kira-kira boleh dong satu orang menyampaikan pesan dari permainan tadi, kira-kira apa ya? Kerjasama, good. Kekompakan, terus saling percaya. Jatuh gitu. Ya, iya Bapak Ibu. Bersenang-senang, betul. Intinya saya nggak percaya. Saya nggak main. Meluruskan ya Bapak Ibu ya, karena kita ini terkait dengan visi ya, terkait dengan visi. Jadi kita untuk menuju sesuatu itu butuh kerjasama, butuh gotong royong ya, butuh kebersamaan, dan tetap harus
senang gembira tadi kata Pak Fikri, betul. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Lanjut, saya mau bagikan ini Bapak Ibu. Enggak, bukan game, kerjaan sekarang ya. Boleh, Bunda dibantu. Oke, siap. 2. Spidolnya aja, Bun. Oh ya. Pak Fikri. Ya. Nah, Ibu ya, sini ya. Ibu. Itu. Nah, yang kalimat rumpangnya nanti dulu aja ya. Kita ke yang kosongnya dulu aja. Kita ke yang kosongnya dulu aja. Ya. Ya, yang kosongnya. Setelah tadi kita merefleksikan diri ya, merelaksasi, kemudian kita bersenang-senang dengan permainan. Mau tahu dong sekarang suasana hati Bapak Ibu guru? Ini hanya contoh ya, kalau ada ya emoji di luar ini silahkan digambarkan saja. Ya, apakah sedang bersedih atau sedang marah atau sedang gembira? Silakan digambarkan Bapak Ibu. Ya, emojinya di belakang sini. Ya, silakan digambarkan ya. Ya. Yang menggambarkan suasana hati Bapak Ibu guru lah sekarang. Apakah lagi sedih atau lagi kecewa, lagi marah? Lagi senang? Apalagi ngerasa cool sendiri gitu ya? Atau lagi berbunga-bunga? Sudah? Ya. Ada yang hari ini sedang bersedih? Tidak ada ya. Ya kan Bapak Ibu guru juga suka menanyakan ke anak-anak, ada yang lagi bersedih tidak? Ya. Mungkin mau menghibur gitu ya. Atau lagi yang kecewa ada? Ada. Kenapa tuh Bu Windy? Aduh, berat ya. Yang sedang berbunga-bunga ada? Oh. Apa tuh? Coba. Sedang ingin menjadi ikan. Kenapa tuh? Mau jadi monyet di luar. Oke. Ya, Pak Badrul. Ya, Apa tuh, Pak? suasana hati lagi senang. Lagi senang. Boleh berbagi ke teman-teman lagi senang kenapa nih hari ini? Karena selesai. Satu itu selesai tadi tugasnya. Yang kedua, gaji udah cair. Gaji udah cair. Tepuk tangan buat Pak Fikri. Bu Vera mungkin? Apa Bu nih? Itu anak alis sama makan. Oh, senang dan penuh kasih. Berarti Bu Vera juga lagi senang hari ini Bu ya? Bisa berbagi Bu hari ini apa yang membuat senang hari ini? Alhamdulillah, ya. Sehat semua buat kita ya. Terima kasih Bapak Ibu. Disimpan dulu kertasnya, nanti akan ada yang kita kerjakan lagi. Kita next ya. Tidak ada yang marah kan hari ini? Nggak ada ya. Lanjut. Nah, ini tujuan diskusi kita. Pertama, melalui diskusi kita akan mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Yang kedua, melalui diskusi kita dapat mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Yang ketiga, melalui diskusi kita dapat menganalisis kesesuaian visi dan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Ini tujuan kita diskusi pada siang hari ini. Oh iya Bapak Ibu, jadi di CGP ini kita punya apa namanya ya? Portofolio digital ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat
ngapain aja sih Pak Yugo selama ini di CGP, bisa buka di mantiasyugo.com. Asik. Sekalian promo. Ya, bisa dicek di sana kegiatan dan tugas-tugas yang mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu juga dalam kegiatan pembelajaran. Ini tema besar kita yang akan kita bahas, yaitu visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri Sukamaju 9. Kita next. Nah, Bapak Ibu boleh menyimak dulu sebentar ya. Menyimak karena nanti saya mau minta refleksi. Mana nih? Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Keliep, jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Tepuk tangan. Dari puisi tersebut yang sudah dibacakan oleh sang pembaca tadi ya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan intisari atau simpulan dari puisi tersebut Bapak Ibu? Persatuan. Oke. Ingin merdeka. NKRI, harga mati. Satu visi, betul. Ada yang menambahkan Ibu? Bapak? Keep the faith. Iya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, tadi kata Bung Karno, kalau kita melihat gunung, melihat sungai, bukan lagi melihat gunung dan sungai, tapi dia melihat Indonesia. Berarti kalau kita banyak perubahan ya, ibaratnya di sekolah kita banyak perubahan, tapi kita tetap harus visi kita harus sama gitu. Visi kita harus sama. Yang kedua, kecintaan Bung Karno kepada Indonesia. Ya, ini menjadi tauladan juga buat kita. Ada yang merinding nggak tadi dengarnya? Ya, ya, merinding kalau kita hayati gitu ya. Saking cintanya beliau kepada bangsa kita ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di kertas yang kuning tadi di belakangnya ya, yang tadi Bapak Ibu gambar emoji, ya ada kalimat rumpang yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan. Ya, kalimat rumpang ini adalah cita-cita kita kepada sekolah kita ini yang kita harapkan apa gitu ya. Di sini silakan Bapak Ibu silakan boleh ditulis langsung aja di kertas yang kuning tadi. Kalimat utamanya saja ya. Kalau misalkan dari beberapa kalimat itu bisa disimpulkan menjadi satu kalimat atau beberapa kata kunci yang menjadi harapan Bapak Ibu, tidak perlu panjang-panjang gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya Bu, di situ di belakangnya ada tulisannya ya.
Mau di situ Ibu? Namanya nggak usah dituliskan. Namanya ditulis dong. Ibu gambar ya gambar. Keren banget. Untuk apa kita di sini? Oke. Sambil mengisi kita sambil bahas sedikit-sedikit boleh? Atau mau sampai selesai dulu? Mau sambil dibahas atau mau selesai dulu semua? Selesai semua. Selesai semua, oke. Harus bertanggung jawab dengan yang ditulis ya. Kita tidak melebar kemana-mana, fokus pada sekolah kita aja. Harapan Bapak Ibu, ketika melihat kalimat ini, kemudian kita lanjutkan menjadi sebuah kalimat yang menjadi harapan Bapak Ibu. Apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu ditulis di situ. Tidak perlu panjang-panjang, tapi fokus pada intinya aja. Anteng-anteng banget ya. Muridnya juga anteng-anteng pasti di kelas ya. Sudah? Oke, kita sambil bahas satu persatu ya. Bapak Ibu, saya hanya memimpin diskusi aja ya, tapi masukan ini semuanya masuk dari Bapak Ibu guru semua. Kita coba sebutkan satu persatu saja deh. Ya, mulai dari saya tunjuk aja ya. Dari Pak Furkon. Ya. Kalau lagi makan nggak boleh ngomong. Pinter banget. Ayo, tadi kan kesepakatan kelas kita apa? Boleh makan. Saling menghargai. Tapi menghargai yang lain nggak makan. Iya. Iya, tuh. Oke, siap, Bu Is. Kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Kita tulis dulu ya. Sehat. Pak, ini namanya boleh sama jalan-jalan nggak? Saya ada dua nih. Ada yang sama dengan Bu Is? Enggak. Tidak ada. Oke. Yang menambahkan? Happy, ceria. Happy. Berarti gembira ya? Iya. Gembira. Oh, berakal. 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 Akar tunggal atau akar berapa? Kayak apa namanya? Fondasinya. Oke. Memiliki fondasi. Tujuan dari. Ya. Dari ibu bapak yang lain ada yang mau menambahkan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Ya Pak. Berkarakter. Berkarakter. Sesuai profil Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila. Ada lagi? Berpikir luas. Ini suka nih. Berpikir luas. Ada lagi? Jadi seorang pemimpin. Nah, ditulis ya di situ. Oke. Memiliki sikap memimpin ya. Memimpin. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang belum tertuang di sini? Ya. Sudah ya? Di pertanyaan pertama, oke, kita lewat. Dari Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani
gembira, bertanggung jawab, berkarakter sesuai dengan PPP, berpikir luas, dan memiliki sikap memimpin. Lanjut, yang kedua. Bapak Ibu percaya bahwa murid Menjadi penerus bangsa. adalah penerus bangsa. Calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa. Penerus apa pelurus nih, Bu? Hah? Kalau saya dilurusin udah penerus aja. Ya, kalau yang negatif-negatif kan jangan diteruskan. Kalau pelurus yang tidak baik kita tinggalkan. Aset tak ternilai. Amanah Tuhan. Amanah. Pribadi yang unik. Pribadi yang unik. Generasi perubah. Power Ranger pink. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa, Bu. Boleh tadi di kesepakatan boleh sambil ngemil. Ya. Ya, kita percaya bahwa murid adalah calon penerus bangsa, aset yang tak ternilai, amanah Tuhan yang Maha Esa, pribadi yang unik, dan generasi perubah. Ada lagi? Religius. Religius tadi masuknya ke yang pertama mungkin ya, Bu? Oke. Kita tulis dulu. Iya, ada lagi? Kita lewat dulu ya. Ke pertanyaan berikutnya. Di sekolah, Bapak Ibu mengutamakan apa nih, Bu? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kenyamanan. Punya karakter yang kuat. Punya karakter yang kuat. Memiliki karakter. Kepribadian dan prestasi. Kepribadian. Ada lagi? Yang baik. Kearifan. Kearifan. Selain ini apa Bapak Ibu? Apakah dari sisi Bapak Ibu tidak diutamakan? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya nggak apa-apa, kita tulis saja dulu ya. Toleransi. Kesejahteraan itu kan bukan berarti hanya uang ya, tapi kita sehat lahir batin juga kan? Iya. Kesejahteraan dan keadilan. Tambahin P gitu kan. Kesejahteraan. Mohon Bapak Ibu ya, kita diskusinya yang positif ya. Ya, biar hasilnya juga kita bisa terapkan di sekolah. Jangan sampai di kartu merah nanti ya. Kearifan, kesejahteraan, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya. Next. Pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Jujur dan disiplin adalah kunci kesuksesan. wih, jujur dan disiplin adalah kunci. Indikatornya apa tuh, Bu? Anak-anak udah pada jujur ya? Insya Allah. Insya Allah, mantap. Kita usahakan untuk jujur. Kunci. Kunci. Ya. Terus ada lagi? Mempunyai cita-cita dan tanggung jawab. Memiliki cita-cita, miliki cita-cita dan tanggung jawab. Belajar adalah kebutuhan. Belajar
adalah kebutuhan. Ya, pembelajar sepanjang hayat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jujur dan disiplin adalah kunci kesuksesan. Bapak Ibu. Ya. Kemudian memiliki cita-cita dan tanggung jawab. Belajar adalah kebutuhan. Ada lagi tambahannya? Sudah? Sudah mencakup ya? Oke, lanjut. Kita, warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan perubahan apa nih Bu? Anak dari yang tadinya mungkin tidak disiplin jadi disiplin gitu ya Bu. Nah, terus mewujudkan apa tadi Bun? Visi misi sekolah. Menjadi sekolah yang berprestasi. Wah, yakin ya? Menjadi sekolah yang berprestasi. Nah, dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, terus membahagiakan dunia dan akhirat. membahagiakan. Ini di sisi religi. Membahagiakan dunia wal akhirat. Kayaknya kalau udah sampai sini udah penutup ini. Ya. Oke, ya sebagai ladang pahala kita kan ya, sebagai guru memberikan ilmu kepada anak-anak. Lanjut, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah paham bahwa Pendidikan adalah kunci keberhasilan. pendidikan adalah kunci keberhasilan. Berarti dari tadi Miss Winnie langsung ke finishnya nih, keberhasilannya, kesuksesannya ya. Jadi udah visioner berarti mikirnya ya. Udah udah mikirnya anak ini harus sukses, harus jadi gitu ya. Apalagi Bapak Ibu? Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan tanggung jawab bersama. Ada lagi yang berbeda dengan yang ini? Bu Dianti, apa Bu Dianti? Cara belajar siswa? Oh, setiap murid itu unik gitu ya maksudnya ya. Oh. Jadi kita perlu menyesuaikan juga gitu, betul. Pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Nah, dari kalimat yang sudah kita rampungkan ya, kemudian kita diskusikan tadi menghasilkan beberapa kunci-kunci atau kata-kata kunci yang menjadi harapan kita bersama. Kita akan diskusikan di sini Bapak Ibu. Nah, saya nggak perbesar biar bisa geser-geser. Kelihatan nggak Bu yang kecil ini? Kelihatan, masih aman ya? Ya.
Visi kita di sekolah adalah terwujudnya sekolah yang religius, berbudaya, dan sehat. Ini sumbernya saya ambil dari KOSP tahun 2023-2024 ya. Yang terakhir berarti kita buat. Indikatornya adalah taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini mungkin tadi salah satu dari prakarsa perubahan yang tadi kita buat. Mungkin saat itu mengacunya ke sini Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang tadi di puisinya Bung Karno gitu. Setiap perubahan itu pasti terjadi, tapi kita harus fokus pada visi kita gitu. Berperilaku terpuji baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tercapainya budaya, sikap, dan berpikir positif, serta terbentuk bakat dan minatnya untuk meraih prestasi akademik dan non-akademik. Tercapainya kebiasaan perilaku pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Ya. Kalau kita lihat dari cara merumuskan visi ini udah keren banget, Bapak Ibu ya. Kalau kita fokus saja kemarin dengan kondisi ini, mungkin banyak perubahan yang akan terjadi di kita. Tapi setiap hari perubahan itu pasti ada kan, mulai dari muridnya, dari lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, dari dari kalimat rumpang yang tadi kita tuntaskan, saya bertanya kepada Bapak Ibu, masih relevan tidak visi kita dengan kondisi, dengan harapan tadi Bapak Ibu tulis di kertas? Masih relevan. Berarti kondisi kayak seperti ini masih menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya perhatikan sih tadi yang belum masuk di sini seperti karakter, disiplin, itu mungkin lebih dipertegas lagi gitu di sininya. Kalau di sini kan hanya berperilaku terpuji baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat, itu sangat luas Bapak Ibu ya. Dan kita menilai indikatornya agak susah gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu tidak ada masalah dan ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini, berarti kita teruskan visi ini gitu ya. Teruskan visi ini. Tapi kalau misalkan dari harapan Bapak Ibu tadi ada yang belum sampai ke sini, belum tertuang di sini, mau ditambahkan atau mau tidak? Tadi kan di sini ada kalau di harapan pertama ya, sehat jasmani dan rohani, tadi sudah ya. Gembira sudah, masuk ke kesehatan juga. Bertanggung jawab, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita bedah sebenarnya ini udah masuk semua sih, Bapak Ibu ya, sudah masuk semua. Ya, mungkin indikatornya ya. Misalkan tadi yang disiplin, berperilaku baik, masuknya berarti ke berbudaya Bu ya? Iya. Ke berbudaya. Kemudian tadi yang sehat jasmani, sehat rohani, masuk ke sehat. Nah, pada visi yang sudah kita ada di sekolah ini, yang sudah ada ini, berjalan atau tidak Bapak Ibu? Sejauh ini sudah berjalan, tapi memang belum maksimal. Berjalan belum maksimal ya, BBM. BBM. Kehidupan itu ada tantangan, karena ada perubahan pasti ada tantangan gitu. Betul. Ya. Baik, sebelum kita ke arah sana dulu deh Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau tidak? Relevan dengan keharapan yang tadi Bapak Ibu tulis? Mungkin di indikator bisa ditambahkan kali ya Pak ya. Yang mana tuh Pak? Misalnya berperilaku terpuji itu kita rinci lagi, misalnya bisa disiplin, keluarga, sekolah, masyarakat. Saya pakai tanda kurung dulu ya. Boleh. Disiplin, Jujur mungkin. jujur, Yang kira-kira tadi kita masukin karakter apa yang memang yang terkunci. apalagi tadi? Coba bisa di back. Ada nggak? Ada. Ada bertanggung jawab, ada tadi. Nah, Ya, bertanggung jawab ada.
Jujur, bertanggung jawab. tanggung jawab. Ada lagi? Ada lagi Ya. sepertinya Ya ini kan diantaranya ya. ya Diantaranya. Nah, kenapa harus ditulis begini Bapak Ibu? Karena nanti kita menyangkut pada program kita gitu. Kalau masih luas, kita susah untuk mendetailkan programnya. Tapi kalau kita udah masuk ke apa namanya, ke yang khususnya gitu ya, kita bisa membuat program. Misalkan program jujur itu apa nih? Apakah kita mau bikin warung jujur misalkan gitu ya? Nah, ada lagi? Visinya masih aman? Tadi peduli dengan prestasi enggak ya? Itu A. Visinya masih aman Bapak Ibu? Tadi dirubah jadi enggak. Nah, Peduli dengan berprestasi tadi. merupakan ruang sebelah. ayo. Oh iya, sudah. Nah, sebagai ke Baik. Mau ditambahkan? kita fokus ke tambah indikatornya aja Bu. Oh iya. Oke, di indikatornya aja ya. Iya. Iya. Usulannya untuk yang visi. Iya, tadi kan saya nggak tulis karena menurut Bapak Ibu masih relevan, makanya saya nggak tambahkan gitu. Kalau nggak relevan apa usulannya gitu maksudnya? Menurut Bapak Ibu relevan atau tidak nih masih? Masih. Tadi semua tadi memang ketiga ini fokus gitu ya. Ah. Jadi kayak berbudaya itu harus dirinci gitu kan sudah Mm-mm. kita indikatornya ya, indikatornya sudah ditambahkan dengan disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Nah, gitu sehat pun sudah ada kan di situ dengan Ya, kebahagiaan mungkin dan lain sebagainya. betul betul. Pola hidup bersih dan sehat. Ada nih Bu, tercapainya kebiasaan perilaku. Pola hidup bersih dan sehat. Atau kalau mau ditambahkan misalnya terwujudnya sekolah religius berbudaya sehat dan berprestasi misalnya. Karena saya pikir prestasi itu di luar dari tiga Ini ya. iya Tambah prestasi. Ntar dulu nih. Berarti kalau kayak gitu namanya diusulkan. iya Ya. Baru berarti ya. Kita gini dulu deh. Terwujudnya sekolah religius. Nah, Bapak Ibu, ini tentang sekolah sini ya. Ya, kalau sekolah itu kan yang kita di pikiran kita tempat ya. Bukan pada anaknya gitu. Nah, ini relevan nggak dengan kata sekolah ini? Apakah peserta didik, siswanya, ya? Ya. saya mau nanya visi itu targetnya untuk peserta didik saja atau termasuk warga sekolah lainnya Pak? Gimana? Menurut saya, visi itu ditujukan, kan kalau kita mah sebagai motornya ya, sebagai motornya. Kalau kita mau motor itu kan ada tujuannya nih, yang ditujunya. Bukan untuk kitanya, tapi untuk si peserta didiknya Jadi gitu. kalau memang target visi itu adalah peserta didik, baiknya diganti saja. Wujudnya peserta didik. Nah, kecuali memang visi itu input untuk semua yang ada di sekolah gitu, peserta didik, guru maupun tenaga pendidik lainnya. Kalau menurut saya sih semuanya. Ya, makanya bagaimana nih pandangan Pak Yugo yang mengetahui visi itu kira-kira Ya. targetnya ke peserta didik atau Jangan ke saya, maksudnya kita diskusi bersama-sama nih. Ya, berdiskusi bersama-sama. Semuanya ya. Mm-mm. Kita sebagai anggota sekolah, walaupun kita sebagai motor Mm-mm. penggeraknya, tapi kan tetap kita sebagai anggota sekolah yang bisa menjadi seperti itu juga gitu. Oke, berarti tetap sekolah. Ya. Karena sekolah di sini lembaga.
definisi dulu. Itu kan secara luas ya, bukan visi sekolah gitu maksudnya. Nah, impian, cita-cita, harapan yang tertanam dalam hati dan pikiran sebagai arah yang harus dicapai. Kita kan sebagai pelaksananya menurut saya nih gitu. Sebagai pelaksananya. Kita tuh melakukan mengajar, melakukan ini, apa sih visinya gitu. Ya, memang kalau lihat dari visi ya, kalau lihat dari yang lain kan semua itu pada visi misi termasuk orang yang ikut berkompetensi. Nah, kalau memang tujuannya adalah peserta didik, itu ya mungkin kita masukkan ke situ gitu, karena memang yang diharapkan tadi kan cita-cita yang diharapkan Betul. tertanam ya, dalam hati dan pikiran. Jadi kita fokus nih. Nah, itu maksudnya. Ya, peserta didik. Bagaimana Bu Vera, ada masukan lagi? Ya tadi saya udah katakan kalau pendapat saya, ya walaupun kita sebagai penggerak, ya kita harus menjalankan itu gitu. Oke. Supaya capailah visinya dan misinya. Iya. Kalau kita runut lagi Bapak Ibu ya, ini menurut saya nih ya. Kalau menurut saya nih, kita kan sebagai lembaga nih, kita mempunyai visi yang ditujukan kepada peserta didik. Nah, kita ini di bagian dari di atas kita nih. Misalkan Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan memiliki visi mensejahterakan guru misalkan, ya kan, guru menjadi lebih berdaya dan sebagainya. Nah, kalau kita, menurut saya pribadi gitu, kita itu bagian dari sana gitu. Bagian dari visinya yang di atas kita nih gitu. Nah, visi kita untuk yang di bawah kita, menurut saya gitu ya. Coba ada masukan lain nggak? Seru nih. Sekolah sebagai lembaga itu kan menarik murid. Kita kan setiap hari ada di sekolah nih. Kalau kitanya sendiri menjalankan visi ini, nanti lama-lama muridnya juga akan terbentuk menjadi seperti ini gitu. Karena tiap hari kita menerapkan. Mereka yang beri contoh menghabiskan banyak waktu di sekolah, otomatis ini akan Terlaksana. terlaksana walaupun mungkin butuh waktu, tapi pastinya bakal terlaksana gitu. Pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan kayak batu yang kena air hujan. Iya. Apa bahasa Sundanya? Ya, gimana Pak Fikri? Sedikit menambahkan, mungkin benar tadi kalau untuk sekolah itu terlalu ketinggian untuk mencapainya. Jadi memang kalau misalnya warga sekolah semua harus dicapai, religius, berbudaya, sehat, itu bukan merupakan satu tujuan gitu. Iya, betul. Jadi lebih melebar kepada mana-mana gitu. Jadi lebih mencakup ke siswa yang harus kita tuju, dikhususkan untuk siswa. Jadi siswanya yang religius, artinya apa yang mau kita lakukan kan dalam mencapai visi itu bisa terlaksana. Betul. Berarti apa? Siswa. Ya, Menurut Pak Fikri? peserta didik. Siswa atau peserta didik. Ya, peserta didik. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita diskusikan ya. Bentar lagi raker kita ajukan. Rakernya di mana Miss Windy? Oke, ada masukan lagi? Setuju tidak nih? Sekolah diganti siswa peserta didik. Nggak tahu nih kalau di kurikulum Merdeka itu bahasanya peserta didik atau siswa? Peserta didik. Pakai yang ya? Tambah prestasi yang tadi. Yang religius, berbudaya, sehat, dan berprestasi. Ya, seperti sejarahnya ya, selalu berprestasi, suka maju 9 ya kan? Amin. Jaya. Oke.
Sepakat Bapak Ibu? Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi ini sudah sedikit dibahas. Visi itu adalah impian atau cita-cita yang tertanam dalam hati atau pikiran sebagai arah yang harus dicapai. Nah, di guru penggerak ya, kami juga diajarkan untuk membuat visi sebagai seorang guru gitu. Dan ini adalah salah satu visi saya, visi pribadi ya kalau ini ya. Visi ketika kemarin kita bersimulasi kemudian membuat visi, saya memiliki keinginan mewujudkan peserta didik yang nyaman belajar di kelas, cerdas dan kreatif sehingga dapat melahirkan generasi yang inovatif dan inspiratif serta terampil dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian ini adalah prakarsa perubahan yang saat itu saya buat dari inquiry apresiatif. Ya, kalau di CGP itu ada Bagja ya. Jadi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan teknologi. Nah, di setiap guru mungkin memiliki keunikan masing-masing ya. Ada yang menggunakan kelasnya dengan metode mungkin yang menyenangkan lainnya dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu kita break sebentar ya. Boleh di barcode? Pakai Google Lens juga bisa. Bapak Ibu akan masuk ke Canva. Di sana ada Fajel. Ih, Fajel mereka bertiga ya. Oke, sekarang silakan. Ntar dulu Bun, jangan dimulai dulu Bun. Bareng-bareng Bun ya. Sudah? Masuk? Ntar dulu Pak, jangan digeser dulu. Oh. Mana video jadinya skin advertisement. Boy dari Blackfire. Bisa? Belum lagi loaded. Hah? Lagi download. Saya mati Bayu. Bisa masuk? Belum. Lagi loading nih, lagi loaded. Bareng-bareng mulainya ya. Biar seru. Dia bertiga. Masa sih? Nanti handphone saya informasi. Bunda kebuka kan, Bun? Bukan? Buka. Kok nggak ada yang sayangnya? Harusnya saya dong. Sedapatnya itu. Bisa nggak? Usuri. Nggak bisa? Yang udah dapat salin. Ya, salin aja linknya ke grup. Salin ke grup aja deh, biar mudah. Mana ya? Udah masuk. Oh ini nih, bentar. Sudah? Udah masuk semua? Yuk, sama-sama kita susun menjadi gambar yang benar. Silakan. Digeser-geser. Iya. Bisa. Heeh. Ayo. Edit ke saya. Pak, Hmm? Pak ada foto saya. Iya, bareng-bareng silakan. Yuk. Jadi gambar yang benar. Nggak bisa. Ini mau gaji siapa? Saya. Ih, nggak bisa di-tap. Iko harus masuk akun gaji. Sama nih. Duh, kesel nih. Mesti masuk akun dia aja. Ayu Adinda. Iya, maaf ya. Yuk. Nanti aku harus masuk akun belajar dulu. Enggak harus Bun. Nggak harus. Enggak, Bun. Pakai Google boleh. Pakai yang biasa bisa. Kaki saya. Kamu juga. Saya foto kanan. Di Pak Ustadz di dulu ini lagi digeser, apa saya digeser sama dia.
Jangan digedein, ntar beda ukurannya. Bisa nggak dibuat? Ya. Ya terusin. Nah, itu Aku baru Pengen satu deh. Oh, nah, diganti. Itu siapa yang bantu? Kita bisa sendiri-sendiri aja, paling kok sendiri-sendiri aja. Iya. Nah, itu dah. Ini saya geser, digeser lagi. Tuh kan jadi numpuk dong. justru inilah uniknya. Tuh tangannya Pak Yugo gede banget. Badannya Pak Yugo. Kok jadi gede banget itu? Nah, aku saya mah. Ini di sini. Ini di sini mukanya. Ya, ini maju buru-buru ya, asal buru. Ya. Nah, itu dah tuh. Oh, Nah. Yuk, dikit lagi. Tasnya badan saya mah. Nah, itu badan saya. ini tuh. Nah. Bukan, Pak Yugo mah. Nah, itu mah parahnya mah parahnya Pak Yugo mah kok enggak itu, enggak konek loh. Masa tangannya gede banget Pak Yugo. Itu dari bundar gitu itu. Lucu nih kalau di videoin. Saya udah benar itu, saya posisinya udah benar. Tinggal kayu doang. Oh, ada WM di Nokia itu. Yo, dikit lagi. Itu. Nah, itu badannya tuh tangannya Pak Yugo masukin ke bawah. Diapain sama si Ustaz itu? Nah, Bagaimana kalau Pak Ustadz aja yang menyelesaikan? Nah. dah, saya benar itu. Belum. Tangannya Pak Yugo gede banget, mau dia gede. Nah, itu siapa? Hamida ya? Ditarik lagi. Ah, itu siapa? Ya, siapa? Ayu. Bukan. Dah. Sip. Nah, ini atasnya. Nah. Wah, kebalik. Bun, geser Bun ke ini ke sono. Ini yang mana loh? Itu kan. Ini hidupnya nih. Nah, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Kan nggak jelas Pak Yugo. kira-kira apa nih yang bisa diambil dari permainan ini barusan? Kerja sama. Kerjasama, ketelitian, betul Bu. Kekompakan. Ya, sama sebenarnya dengan tadi kita berdiskusi ya. Udah. Gak apa-apa. Tadi kita diskusi arahnya sudah benar ya, sama dengan gambar ini arahnya sudah benar, tapi tinggal dirapihkan saja gitu ya. Jadi hasil diskusi kita juga hari ini tinggal dirapihkan. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Tambah satu lagi. Kemampuan betul Bu. Betul Bu. Oke, kita lanjutkan ke mana tadi? Dikit lagi Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau tadi kita lihat dari visi sekolah ya, tadi sudah kita ajukan untuk diubah menjadi terwujudnya peserta didik yang religius, berbudaya, sehat, dan berprestasi ya. Nah, kalau mengarah ke sana, kira-kira apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang untuk murid? Selaras ya? Ya, masih ada hanya gitu ya, masih hanya apalah gitu, tinggal kita lanjutkan dan rapihkan. Adakah yang ingin disesuaikan? Tadi sudah kita sesuaikan. Kemudian, nah Bapak Ibu, sikap dan perilaku murid guru kepada kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi kita yang tadi kita rumuskan. Nah, sekarang saya kasih ini ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan ya? Masih.
Ya, sedikit-sedikit nih. Boleh dibagikan, Bun? Bebas ini mah, tidak perlu warna-warni. Berapa banyak? Dua. Tapi kalau kurang nanti boleh tambahkan lagi. Maaf, Bu. Warnanya beda-beda. Ya. Pinky. Maaf, Bun. Bapak Ibu, siapkan 4 sticky-nya. Sticky note-nya. 4. Biar di masing-masing aja ya. 4. Boleh sama nggak apa-apa? Nah, Bapak Ibu tulis di atasnya. 1 untuk murid. Di atasnya tulis untuk murid, untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk orang tua. Nah, masing-masing beda ya. Untuk murid, orang tua, guru, kepala sekolah. Nah, yang Bapak Ibu tuliskan adalah contoh konkret sikap dan perilaku ya untuk menuju ke visi yang tadi kita buat ya. Sikap dan perilaku seperti apa yang harus dilakukan oleh murid, yang harus dilakukan oleh guru, yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan orang tua. Jadi guru 1, kepala sekolah 1. Betul. 1, orang tua 1. Iya. Iya. Sikap atau perilaku untuk menuju ke visi yang tadi kita usulkan, ya. Yang harus dilakukan oleh guru apa, yang harus dilakukan oleh murid apa, yang harus dilakukan oleh kepala sekolah apa, orang tua apa gitu. Ini kelihatan. Nah, yang sudah boleh dibantu. Jangan dicontek. Udah besar nih. Nih yang udah. Bantu. Nggak apa-apa, ditulis aja, Bu. Oke. Nanti, Pak. Oke, siap. Bapak nggak apa-apa? Udah waktunya habis. Mana sini, bantu. Nih Kak, kepala sekolah. Kepala sekolah lagi. Kepala sekolah.
Kebalik ya. Di belakangnya aja nempelnya. Nah, gitu. Ini Bu Rista sama Bu Rista sekalian. Murid. Orang tua. Guru. Dah. Ada yang belum? Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir. Ya. Kira-kira kegiatan apa yang dapat kita lakukan, ya? Kolaborasi antara guru, orang tua, murid, dan juga kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang tadi kita susun. Dalam rencana dekat aja dimisahkan. Kita kan tadi pengen sekolahnya religius, berbudaya, sehat, berprestasi. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Mungkin yang sederhana, anak-anak membawa bekal atau tempat untuk mereka jajan. Jadi istilahnya mereka bertanggung jawab untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Oke. Jadi istilahnya menjaga kebersihan bersama-sama. Mungkin itu. Terus mungkin sekolah dengan guru mungkin bisa belajar untuk jujur, anak-anak kita buatkan latihan jujur, membuatkan tim kejujuran. Oke. Ya, berarti membawa bekal dari rumah programnya. Ya. Itu kan bisa mewujudkan sehat. Terus apa lagi tadi? Ya, menjaga kebersihan tentunya ya. Mengurangi sampah plastik. Kalau jajan dari sini pasti jajanan berplastik semua, ya. Ada tambahan. Apa Bu? Kira-kira Bu? Bekalnya itu ya jangan diplastikin juga. Jadi Bikin sekat gitu. Kalau enggak percuma ada tempat bungkusnya juga. Gitu. ya. Terkadang di kantongin mah. Kalau saya ngomong, Oh. saya sudah dari sekarang untuk di kelas 2 Mm-mm. itu saya anak-anak membawa bekal, boleh membawa misalkan snack, tapi sudah tidak menggunakan bungkus. Oh, bungkusnya udah dibuka dari rumah. Dia sudah dibuka dari rumah, anak-anak kayak snack mungkin, Iya. kayak snack ringan gitu mereka sudah dibuka, Mm-mm. sudah di tempat. Jadi di kelas itu alhamdulillahnya sampai sudah mulai Berkurang, ya. Dan anak-anak itu tidak boleh merawat di dalam kelas. Nah. Untuk kelas 2. Jadi mereka itu di sekolah ke sekolah itu membawa pensil itu, alat pensil itu minimal itu 3 atau 2. Jadi ketika pensilnya itu patah, itu tidak diizinkan sama saya untuk merawat di dalam kelas. Nah, ini bisa nih Miss Windy nanti berbagi praktik baik ke para guru, bisa jadi program sekolah gitu ya. Membawa bekal dari rumah. Ya. Emang kadang juga membawa bekal nih, kayak tadi yang Bu Pera bilang ya, ada yang mampir ke nasi uduk. Bekalnya nasi uduk nih misalkan nih, dibawa plastiknya, dibawa sampahnya juga ya. Bukan diisi di tempat makan dia gitu. Ada juga yang kayak gitu, ya. Ya, itu bisa kita jadikan program ya. Mungkin dari gurunya juga mungkin bisa memberi contoh mungkin ya. Betul. Dengan membawa tempat minum sendiri, dengan membawa tempat makan sendiri. Ya, kopinya sendiri. Ya. Mantap, mantap. Ini jadi contoh nih Miss Windy, bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Miss Windy. Keren. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Saya minta refleksi sebentar ya. Silahkan pakai barcode. Diisi apa pendapat Bapak Ibu tentang diskusi kita hari ini. Terus selfie Bapak Ibu ya. Ada selfie-nya. Kalau yang udah masuk boleh di-share ke grup lagi itunya. Biar yang kesulitan menggunakan barcode bisa pakai link. Nah, kita lihat nih seperti apa selfie-nya. Udah. Apa tadi pertanyaannya? Kan izinkan.
Ya, klik yang tambah, kemudian tulis perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi kita siang ini. Kemudian sertakan foto selfie. Oh gitu. Kakak Fitri, udah muncul belum? Foto selfie-nya di mana? Oh, di foto. Ya, ada gambar kamera ya di situ ya. Oke. Selfie-nya berekspresi perasaan saat ini ya. Perasaan lapar ya. Balik dulu Pak Yu. Hah? Tadi nggak kebaca. Oh belum. Udah. Apa sih ini? Si Ustaz. Perasaan itu, Pak. Mana kata-katanya nggak ada? Belum ya katanya. Tuh. Oh keren. Iya. Pak Fikri belum masuk. Belum. Masih. Mana tadi? Mana ya? Nih. Nyampe gak? Sudah? Ada gambar kamera Bu di situ? Di kolomnya selfie Ibu boleh. Nah, di sini kan bisa nih, klik ya kan? Bapak Ibu tulis. Misalkan senang. Di sini nggak bisa keluar lagi Pak. Nah, ini nih, pilih gambar kamera atau ngambil dari itu juga boleh. Wih. Asik. Ada yang mau ganti HP baru. Makasih Bunda Eka. Keren. Lagi. Iya. Perasaan setelah mengikuti diskusi hari ini, saya merasa senang karena bisa bertukar pikiran dan mendapatkan masukan dari sesama teman sejawat. Oke, ini siapa nih? Ayu atau Miss Windy? Coba ke bawah, Pak. Miss Windy. Coba tebak itu siapa? Oh, anonim ini masih. Semuanya itu, Pak. Iya. Enggak. Makanya kan saya suruh selfie biar tahu siapa yang nulis. Dan bareng, Pak. Kan saya sesuai dengan list saya. Iya. Nah, ini Amida nih. Bacanya apa, Abi? Ayo, ada yang kesulitan? Udah bacaan. Coba, Pak. Oke, kita ada tuh. Oke, Ayu ini. Terima kasih Bu Ayu. Ayo. Ada lagi? Iya, Bu Dianti sudah masuk. Terima kasih Bu Dianti. Bu Risa, terima kasih. Ada lagi? Nggak masalah. Ya kan nanti fotonya beda. Nih, tuh. Oh, di laptop. Pak Fikri di mana bikin? Ah, OTW. Foto dulu, foto. Di kamera. Nah, foto dah. Elah, foto. Nih. Bisa, nih. Mana belum keluar? Oke, terima kasih Bu Ois. Belum. Makin mahir nih Bu Ois, ntar nih makin jago pakai IT-nya ntar. Makanya bau. Ya, sambil menunggu yang lain saya tutup dulu aja ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya dalam diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga Bapak PP yang sudah mendampingi, Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan visi kita ini bisa kita lebih terus perbaiki lagi agar
kita bisa menghasilkan murid-murid penerus dan pelurus bangsa yang sebaik-baiknya. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semuanya.